Kembali lagi di Ngopi Pagi, masih bersama Bapak Quintarto Heru Prabowo, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Jadi saya menanyakan ke Pak Quin, Bantul sudah mau mulai dibuka. Saya sudah kepo-kepo ini dengan pemirsa sudah kepo-kepo. Kapan itu Pak? Dan skemanya akan seperti apa? Terkait dengan pembukaan objek wisata, kita memang belum menentukan kapan pastinya. Tapi kemarin arahan dari pariwisata provinsi atau dinas pariwisata provinsi kita memang disampaikan untuk membuka objek wisata dasarnya bukan karena kepengin, tapi dasarnya memang karena sudah siap dengan protokol kesehatan. Bukan karena kepingin ya, bukan karena kepinginnya. Tapi siap. Iya, karena memang segala sesuatu harus dipersiapkan, baik orangnya, baik alatnya, baik sistemnya itu harus disiapkan. Sehingga untuk menyiapkan sana memang beberapa perlu dilakukan untuk rangka persiapan. Misalnya hari ini kita juga sudah melakukan pengambilan gambar untuk wisata Wirsari yang dianggap protokoler kesehatannya sudah siap, lajeng personalnya juga sudah siap. Ini akan kita buat video untuk iklan misalnya, walaupun iklannya nanti bahwa Bantul siap membuka destinasi atau membuka objek wisata, belum pada kapan dibuka. Nah, tapi menunjukkan bahwa untuk di Kabupaten Bantul dengan adanya pandemi ini sudah dilakukan beberapa persiapan. Nah, harapannya memang nanti orang yang datang ke Bantul ini juga nyaman, lalu di Bantulnya juga senang, pulangnya juga sehat dan dengan penuh kenangan yang baik. Ini harapannya seperti itu. Memori. Nah, itu yang kita usahakan. Tetapi memang sebagian destinasi yang lain ini memang masih dalam taraf persiapan. Jadi misalnya kita sedang mempersiapkan untuk di beberapa objek, desain kita nanti kalau tidak ada halangan, ya paling tidak di setiap pintu masuk atau kalau di objek pemerintah nanti di titik pemungutan TPR atau pemungutan retribusi, nanti di sana dilakukan cek untuk suhu badan misalnya dengan termogan. Ini pun sudah kita perhitungkan, termasuk nanti sistemnya seperti apa. Tentu harapannya nanti untuk yang kendaraan pribadi dan pakai motor, insya Allah akan dilakukan tugas kita yang ada di TPR. Tetapi untuk yang rombongan pakai bis atau pakai elf dan sebagainya, tentu kalau harus dicek satu persatu kan menyita waktu yang lama. Sehingga nanti SOP kami nanti untuk cek suhu tubuh untuk pengunjung, ini nanti kalau yang rombongan kan sudah dilakukan oleh tour agent atau oleh organda dan sebagainya atau bisnya. Sehingga ketika akan naik bis mestinya di sana sudah dicek. Sehingga nanti sebelum masuk objek kita hanya akan memberi satu kertas kecil. Di sana ada surat pernyataan siapa namanya dan itu nanti untuk apa? Untuk keyakinan bahwa penumpang yang dibawa adalah penumpang yang sudah dicek suhu tubuhnya dan memenuhi syarat untuk masuk di objek wisata. Misalnya batas maksimalnya 38, kita harapkan nanti tidak 38 tapi 37,8 itu yang kita izinkan misalnya seperti itu. Itu di titik awal retribusi. Lalu di tempat-tempat fasilitas umum, baik di area sekitar parkir, di area sekitar spot-spot objek termasuk di ikon objek wisata, insya Allah di sana nanti akan kita sediakan tempat cuci tangan pakai sabun. Sehingga nanti masyarakat ini nanti yang berwisata turun dari kendaraan sudah cuci tangan, nanti hadir di objek nanti juga cuci tangan, dan di para pelaku usaha, kemarin di Parangtritis dan sebagainya, ini kita belum berbicara yang hotel dan restoran, tapi di objek. Ini mereka kemarin sudah menyiapkan rata-rata cuci tangan di tempat objek wisata. Lalu untuk beberapa tempat duduk yang ada kursinya diatur jarak. Lalu yang sifatnya ada kayak bentuk tempat duduknya pakai bangku atau kursi panjang, itu sudah kita minta ada cross-nya pakai lakban dan sebagainya untuk dihindari agar tidak duduk di sana untuk pengaturan jarak dan sebagainya. Sehingga itu yang dilakukan di sana. Dan untuk tamu masuk harus cuci tangan, keluar pun harus cuci tangan. Ini yang kita lakukan. Lalu kita himbau kemarin dan disepakati oleh para pelaku wisata, setiap ganti sesi pengunjung, misalnya di situ ada warung makan, mereka makan di situ, maka akan ganti tamu, sebelum ganti tamu yang berikutnya datang harus dilap pakai air sabun, lalu dilap yang bersih. Sehingga apa? Harapannya memang kalau memang terjadi kesalahan sesuatu, ada droplet jatuh, insya Allah nanti bisa dibersihkan dan mati di sana. Sampai nanti pulang, harapannya nanti sebelum masuk kendaraan juga cuci tangan, sehingga
berpindah tempat dari objek wisata satu ke yang lain, protokolnya sama, insya Allahnya semuanya terjaga. Termasuk nanti di objek harus kita himbau tetap pakai masker, lalu juga dilarang untuk bergerombol atau berkumpul dalam jumlah yang banyak, sehingga nanti untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya atraksi mengundang massa yang berkerumun banyak, sementara kalau di masa new normal sementara masih kita tunda dulu sampai pada satu kondisi yang memungkinkan, misalnya seperti itu, agar tidak memancing orang untuk bergerombol atau berkerumun di sana. Oh, iya. Kalau misalnya gini Pak, kita masuk di awal itu kan di termogan ya, di termo. Itu misal pengunjung itu melebihi dari 38 tadi, 38,7 tadi yang Bapak sampaikan. Lalu nggak boleh masuk atau seperti apa? Dari Dinas Pariwisata atau mengarahkan ke Dinas Kesehatan atau bagaimana perlakuannya untuk pengunjung nantinya? Arahannya nanti untuk yang sudah di limit ambang batas 37,8 atau sampai 38, nanti adalah kita berikan waktu untuk istirahat sebentar. Kalau jarak termogan atau pengukuran suhu itu dimungkinkan dalam jarak 5 menit, itu nanti kondisinya bisa berbeda. Orang yang bersepeda itu diukur suhu tubuhnya bisa jadi tidak normal dari suhu tubuh sebelumnya atau yang normal. Atau orang yang pakai kendaraan dengan AC yang dingin itu ketika diukur mungkin belum ketemu suhu tubuh yang sesungguhnya. Nah, yang sifatnya nanti dalam tanda kutip rawan terkait dengan status suhu tubuh yang mendekati ambang batas, harapannya nanti kita imbau untuk istirahat sebentar, nanti setelah 5 menit nanti kita cek lagi. Ketika 5 menit itu hasilnya tetap sama tinggi, bahkan di angka 38, ya kita sarankan untuk tidak boleh masuk atau kembali, dan kita minta untuk langsung periksa di layanan medis terdekat. Bisa di puskesmas, bisa di rumah sakit, atau harus kembali, karena memang harapannya memang tidak, kalau memang itu indikasi panas ini mengarah kepada kena virus, harapannya tidak menular di tempat lain. Sekalipun semua orang yang suhu tubuhnya panas itu belum tentu pasti kena virus corona. Itu misalnya seperti itu. Tapi ini bagian dari antisipasi yang insya Allah akan kita sepakati seperti itu, sehingga di dalam rangka pelaksanaan kita memang hati-hati, tetapi juga tidak kaku. Kalau langsung diukur suhu, langsung disuruh balik kan, ya barangkali kalau tadi habis olahraga, keringetan dengan energi kalori dibakar kan, kemungkinan suhunya juga tidak normal. Nah, kalau dia istirahat 5 menit, kemungkinan dia akan ketemu suhu normal, insya Allah. Misalnya seperti itu. Oh iya. Mungkin ada tim medis nggak Pak? Kira-kira dimungkinkan nggak di? Saya sedang mengusulkan untuk yang di objek parangtritis, karena kunjungan di Bantul yang paling banyak bertahun-tahun pemecah rekor, kunjungannya terbanyak, objek wisata terbanyak di DI itu parangtritis. Nah, kemarin kita matur ke Pak Bupati, matur ke Pak Sekda, harapannya untuk parangtritis ada layanan kesehatan khusus, tidak hanya ketika Lebaran, ketika Tahun Baru, yang biasanya khususnya kalau ada ubur-ubur dan sebagainya. Tetapi harapan saya nanti untuk objek wisata parangtritis ada pelayanan medis khusus di sana. Tetapi memang untuk yang di objek-objek lain, ini juga hanya akan kita kerjasamakan dengan, atau bukan hanya, tetapi kita berusaha untuk mengkerjasamakan dengan puskesmas terdekat dan layanan PSC, PMI dan sebagainya, termasuk itu sudah koordinasi dengan SAR, sehingga kalau terjadi kejadian adalah penanganannya tetap cepat. Tetapi untuk parangtritis kami sedang mengusulkan untuk nanti ada tempat layanan khusus medis di sana. Oh iya, rencana ada ya Pak untuk medis? Ya, dalam usulan kami nanti ada insya Allah. Di parangtritis, baru di parangtritis atau nantinya semoga ya? Kemungkinan sementara di parangtritis. Nanti mengembangnya juga di objek dengan perhitungan yang jumlah kunjungannya relatif banyak. Ini nanti kalau memang memungkinkan dari fasilitas yang bisa kita siapkan, arahnya ke sana. Karena kita juga mengarah kepada bagaimana orang berwisata itu senang, di sana juga nyaman karena dijamin kesehatannya dan keamanannya juga. Pemerintah Kabupaten Bantul kan ini berusaha untuk memenuhi dari segi kesehatan, kebersihan, dan keamanannya. Itu ada pembatasan nggak Pak untuk masuk ke objek wisata itu, berapa pengunjung atau ada jam operasionalnya nggak? Nantinya kan mungkin sistem yang baru kan Pak, dengan skema yang baru itu. Nanti memang ini kemarin dalam bentuk diskusi kita melihat kalau wisata alam kita ini kan berbeda dengan wisata-wisata yang khusus. Misalnya mohon maaf, kalau berbicara candi, areanya kan jelas di situ. Sehingga kalau orang naik dengan jumlah yang besar, penumpukan di mana kan pasti terjadi.
Tetapi kalau misalnya di objek wisata kawasan pantai selatan sisi timur yang bentang pantainya 5 km, untuk menjaga social distancing atau physical distancing sampai ke 1 meter atau sampai 2 meter pun, ini kan kalau 5 kilo itu kalau berjajar saja, itu kan bisa 2.500 orang, jaraknya 2 meter. Masih apa? Belum jarak pantai kepada daratan itu misalnya ada 100 meter, berarti kan area pantai kita itu kurang lebih 5 kilo kali 100 meter. Kalau untuk kumpul orang 100.000 saja, sebenarnya kalau ditata berjajar itu tetap physical distancing-nya terjaga. Walaupun kadang-kadang ya orang senang berkerumun di titik-titik tertentu. Iya, Pak. Sehingga kalau kita pembatasan terkait jumlah, kemungkinan kita akan kaji, kalau yang pokok kalau saya asalkan masker dikenakan, jaga jarak, dan insya Allah kalau selama ini kunjungan dari yang kita evaluasi, kalau memang ditata persebarannya, insya Allah tidak ada penumpukan massa di sana, kecuali kita memang ada atraksi-atraksi khusus yang memang mengundang orang untuk berkumpul di sana. Sehingga kemungkinan pembatasan untuk jumlah dimungkinkan tidak. Tetapi di masa new normal dimungkinkan kita akan berusaha untuk mengkaji. Kemarin adalah terkait dengan pelaksanaan jam kunjung. Jam kunjungnya mungkin kita batasi, sehingga itu pun nanti masih dalam taraf kajian. Karena misalnya begini, Parangtritis kalau hari Minggu pengunjungnya bisa 10 sampai 15.000 misalnya. Jangan-jangan ketika dibatasi jam kunjungnya malah numpuk. Yang mestinya dia ada yang datang pagi, ada yang datang siang, ada datang sore, sehingga justru malah agak longgar. Ketika dibatasi jamnya justru nanti malah penumpukan. Ini juga tidak mudah, sehingga kemarin dalam kajian ini akan kita pertimbangkan. Cuma kalau jam buka objeknya nanti mungkin yang akan kita pertimbangkan, karena biar orang cukup istirahat juga, tidak 24 jam misalnya, seperti sekarang Parangtritis 24 jam. Mungkin nanti pagi sampai sore itu yang kemarin ingin kita uji cobakan untuk yang di objek Parangtritis. Kalau di tempat lain masih sampai sore, sehingga kalau wisata alam yang di objek seperti pantai, mungkin di hutan pinus, selama ini kunjungannya kalau untuk menjaga physical distancing-nya masih masuk, tidak dibatasi pun masih memungkinkan untuk jaga jarak di sana. Berbeda dengan yang museum, mungkin berbeda dengan mungkin ada waterboom, kid fun dan sebagainya yang areanya memang terbatas. Itu mungkin yang perlu ada pembatasan. Yang di selain pantai dan ya objek alam ya rata-rata bisa kita atur kan. Termasuk kita kemarin diskusi di Puncak Sosok gitu, andai kata nanti suatu saat buka, mungkin yang sana yang ada pengurangan pengunjung, karena di sana yang untuk jaga jaraknya memang di sana kadang kuotanya terbatas atau tidak. Ya, areanya itu, seperti itu. Kalau di Puncak Sosok memang padat sekali ya Pak. Social distancing-nya nggak bisa ya Pak untuk kalau pas rame, itu sakit. Makanya kalau di sana kemungkinan akan kita atur untuk tetap menjaga jarak, sehingga nanti mungkin ada pembatasan pengunjung. Nah, pembatasan pengunjung ini juga nanti menjadi bisa premium tourism sebenarnya, karena kalau orang itu nanti dibatasi lalu kuotanya terbatas, kan artinya kalau memang hari ini penuh berarti dia harus reservasi atau harus pesan kalau memang harus akan berkunjung. Dan itu nanti biasanya kalau barang itu ataupun kalau ketersediaan terbatas, yang minat banyak, biasanya kan ini kan harga biasanya bisa naik, sehingga otomatis diharapkan tidak mengurangi pendapatan masyarakat, tetapi tetap sama, tapi mungkin sistem jaga jaraknya, sistem pembatasan sosialnya mungkin bisa diterapkan tanpa harus merugikan semua pihak. Saya kira seperti itu. Tapi tentunya harus ada petugas loh Pak yang mengawasi itu. Kalau di objek-objek insya Allah petugasnya ada. Akan siap ada petugas. Insya Allah ada. Jadi kita dibantu, misalnya di objek pemerintah itu, di sana pasti ada petugas SAR, ada petugas kita di lapangan juga ada, lalu Satpol PP biasanya ada, teman-teman dari Pol Airut yang di pantai itu insya Allah juga ada, di sepanjang pantai kita ada petugas Pol Airutnya. Belum nanti ada kelompok sadar wisatanya. Insya Allah nanti semuanya kalau memang saatnya sudah buka, mereka akan siap untuk saling berkoordinasi, saling bekerja sama untuk memberikan pelayanan terbaik. Iya. Amin. Semoga yang terbaik ya Pak nanti. Karena kalau main di pantai jauh-jauhan tuh ya nggak asik Pak. Apalagi berdua, harus jaga jarak Pak. Iya. Kalau kita pada filosofi dasarnya kan yang penting kan droplet itu tidak kemana-mana. Sehingga kalau kita berbicara selama wisatawan pakai masker itu kan andai kata jaraknya dekat pun kan sebenarnya menurut saya tidak terlalu beresiko. Berangin loh Pak.
berangin, anginnya Gimana? pantai itu mengandung uap air garam. Oh, Nah, insya Allah itu juga penetrasi lah. gitu. Walaupun belum diteliti, saya punya keyakinan kalau air pantai atau uap air pantai itu juga sedikit banyak bisa mengurangi virus untuk hidup di sana. Ya, dan ini saya bukan berarti saya keminter karena belum ada surveinya, tapi sejarahnya belum ketemu ada orang yang kena panas atau di pantai itu terkena COVID corona, kayaknya belum ada. Belum ada. Ya. Jadi asumsinya bahwa di sana memang area yang dimungkinkan, dan ada saran memang kalau orang untuk menjaga kesehatan, meningkatkan daya tahan tubuh, orang juga diminta berjemur. Pantai panas juga. Tapi itu belum ada ininya Pak. Belum ya nggak ada yang studi. Cuma kebetulan kalau kita lihat belum ada kasus. Bahkan di sepanjang pantai orang yang terkena kasus di sana kan belum ada. Insya Allah lah, artinya menurut kami ya relatif aman, walaupun studinya belum ada. Tapi kan yang bahaya bukan di pantainya. Orang yang di dalam perjalanan, kalau dia dalam satu kendaraan berdesak-desakan, ya sama saja. Kalau di objek kita atur jaraknya, tetapi perjalanannya tidak diatur, makanya tadi yang perlu adalah bagaimana penerapan tadi physical distancing-nya di kendaraan, misalnya bis isinya sekarang hanya beberapa dan sebagainya. Kemarin dari pimpinan organda di provinsi sudah menyampaikan satu simulasi, ternyata bis isinya hanya separuh. Pemerintah pusat sudah melonggarkan sampai 70% boleh. Artinya tetap harus pakai jaga-jaga. Karena bisa jadi penularan tidak di objek, tetapi justru di perjalanan menuju objek itu yang juga harus diantisipasi. Sehingga kalau kita berbicara pariwisata, itu dari hulu sampai hilir harus diperhitungkan. Dari turun pesawat, turun kereta, dari perjalanan bis, dari hotel, mampir rumah makan, sampai ke objek, pulang lagi, itu semuanya harus diperhitungkan. Karena kalau nanti terjadi kejadian yang tidak diinginkan, rurutnya susah. Ini klasternya sebenarnya tadi di mana? Apakah di jalan atau di warung makan atau di hotel atau di mana? Itu kan agak susah. Sehingga pariwisata menetapkan SOP-nya tidak hanya sekedar di objek, tetapi dari hulu sampai hilir, insya Allah sudah disiapkan SOP-nya. Yang dari agen atau yang itu tadi sudah ada catatan ini kesehatannya seperti ini tuh yang harus diserahkan, itu wajib di awal tadi ya. Ya. Karena untuk mau dibuka lagi Pak ini iklan promosi apa yang dari Insya Allah kalau promosi nanti semua media akan kita gunakan. Jadi promosi termasuk teman-teman di objek juga sudah membuat promosi, rata-rata mereka mandiri lah pengelola. Lalu pemerintah insya Allah kita wajib untuk mensupport kalau nanti memang siap juga membantu promosi. Bahkan sudah sebulan lah video promosi saya kalau buka objek wisata insya Allah sudah jadi. Tinggal tayang saja. Jadi, sudah ada Pak mungkin yang kapan Pak kami boleh berkunjung ke Bantul? Kalau yang tanya banyak, tetapi tetap kita masih konsisten dengan surat edaran Bupati, sehingga kalau ditanya saya Bantul sudah buka belum, saya sampaikan belum. Tetap Bantul masih tutup. Berarti promosi sudah berjalan ya Pak ini? Promosi nanti pada saat ini yang kita siapkan adalah lebih kepada bentuk nanti publikasi kesiapan objek menuju new normal. Jadi apa sarana-prasarana yang ada, pelayanannya seperti apa dan sebagainya. Kalau kita ambil gambar, itu yang kita unggah masih sekedar untuk memberitahu masyarakat bahwa di sana sudah disiapkan protokol new normal, sekalipun belum buka. Jadi nanti pada saatnya new normal berlangsung atau wisata boleh dilakukan, insya Allah orang akan sudah, di sana yang paling siap sana, saya ke sana saja dan sebagainya, harapannya seperti itu. Tapi memang ketika promosi sekarang belum promosi untuk orang datang, tetapi promosi untuk memberitahu bahwa destinasi atau objek wisata di beberapa titik itu sudah menyiapkan atau sudah menerapkan protokol kesehatan. Iya, berarti sudah persiapannya semua, sudah sampai promosi, sudah objeknya pun juga, dan nanti akan dibuka secara serentak atau baru salah satu di mana? Dulu Pak Queen. Iya, sabar Pak. Dijawab nanti, kita kembali, kita ngopi dulu Pak.